Bila temu. Tapi tampu dia langsung ancur. Langsung apa ancur? Duduknya langsung naruh. Aku ancur. Set. Aku kadang Wah, benar lecek lu. Kok ngari ya? Ngerti apa itu? Masa dia ya? Tadi kan mana tadi kangkung mana? Kita arah Tahu kan? Kita akan mulai sebentar lagi. apa? Oh iya, telepon. Oh, ngangkat boleh lah dong. Lampu udah ngangkat boleh lah. Enggak boleh lah. Kember ya. Iya. Motel. Boleh boleh lah ya. Karena saya di Labuan saya dah. Oh, ada cara apa itu? Nyaman jam ngajar aja. Loh, sebelum Tapi nanya itu topi orang ini jawabnya. Akun. Iya ceritanya. Ada apa? Pak kaget lah. Anu na yun, logo na si Solak yun. Doi namanya sholat. Dia kalah na lampu lah. Sornya. Lampu sorot. Oke, yuk. Persiapan. Tolong bilang ngajar ada. Saya. Jika ada Iya lain bunyi sehari ya gitu gitu. etam. Oh, iya, boleh. Boleh memancing mana lo? Mana lu lah? Pun akan ambil dia. Siapa tak tampilan? Mas, anu, pengen kapal kamar. Terus kabur dari muktamar Dimas Bangka. Ada itu. Komentar ya. Gila berarti. Aku jadi ngenang. Bahagia. Meledak lah mendingan api pak. Di panitia ya. Panitia sesat. Ya, siap. Emang Udah siap.
Kenapa ada koreksi? Itu nggak mudah bisa. Tadi ini dulu. Tadi apa Ki? Jadi hasil robot ngalah. Yang itu robot ngalah di sananya. Pasti. Katakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Enak juga nih sound ya. Terima kasih untuk yang sudah support sound yang gak ada di sini. Selamat malam kami ucapkan untuk seluruh pecinta stand up komedian dimanapun kalian berada. Yang sudah nonton secara live ataupun yang nonton secara langsung di Warkop Cuan. Tepatnya pada hari ini, tanggal berapa ya hari ini ya? 26 ya. Makasih ya Mas sudah bantu jawab Mas. Soalnya saya lupa beneran. Bukan gimmick nanya ini. Buat yang gabung di TikTok segera gabung karena kita menyediakan banyak orang-orang lucu sebelum orang-orang lucu itu punah. Hampir punah kayaknya ya. Hampir punah orang-orang lucu. Gimana kabarnya malam hari ini, teman-teman? Alhamdulillah, baik. Ngetek, baik. Ada di sana, ada Mas siapa tuh? Suaranya jauh, yang belum bergabung saya tunggu gabungannya langsung di sini di Warkop Cuan, atau yang tidak berkesempatan hadir boleh langsung di live TikToknya Stand Up Comedian. Baik teman-teman, untuk membuka acara open mic pada malam hari ini, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia Raya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan untuk seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Maju gak ada boleh. Iya sih, beberapa perwakilan dia. Sorry. Persilahkan untuk duduk kembali. Asik. Terima kasih, itu membuktikan bahwasannya pengantar lagu Indonesia Raya ini tidak membuktikan meskipun nantinya teman-teman tidak lucu, kita tetap cinta tanah air. Betul kan? Betul. Oke, kayaknya ada yang berbeda nih. Wow, desain baru, debut panggung baru ya. Malam hari ini karya teman-teman Stand Up Indo Sumeneb. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman Stand Up Indo Sumeneb. Mana suaranya? Jody masih tak oleh ngade ritual ya. Oke, nah informasi nih buat teman-teman yang hadir malam hari ini juga di Warkop Cuan, dan buat seluruh sahabat-sahabat yang lagi nonton di live TikTok open mic malam hari ini merupakan open mic kedua di bulan Agustus, dan namanya open mic ya teman-teman. Jadi ini adalah
uji materi dari teman-teman stand up Indo Sumeneb dan teman-teman stand up Indo Pamekasan yang mungkin hadir juga malam hari ini. Jadi kalau misalkan materi dari teman-teman tidak lucu, ya namanya uji materi, betul kan? Betul ya, kalau lucu alhamdulillah, ataupun kalau lucu hanya Allah yang tahu. Betul Mas Resta? Amin. Amin. Oke. Jadi mungkin nanti kita tunggu komen-komennya yang artinya itu membangun dan memberikan kritikan-kritikan buat teman-teman stand up Indo untuk menulis materi yang lebih baik lagi dan lebih tersusun lagi dan lebih lucu lagi. Dari banyaknya event-event yang ada di Sumeneb, salah satu event pemenangnya ini open mic. Betul? Pemenang apa dulu? Pemenang yang paling nggak ada penontonnya. Hai. Tapi jangan salah, barangkali kalau ini di live kan sama event-event yang lain yang di live kan, mungkin paling banyak komen dan paling banyak yang nonton adalah stand up. Betul. Karena orang-orang sebenarnya benar-benar butuh hiburan, yang lain itu gak lucu dan gak perlu disupport ya. Mungkin barangkali stand up Indo perlu kayaknya ada di kalender event, betul? Betul. Bupati yang beneran, bukan Bupati stand up Indo ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan dihibur langsung oleh teman-teman yang ada beberapa line up malam hari ini. Bagaimana kalau saya panggil Acak ya? Saya panggil Acak saja yang akan memberikan hiburan pertamanya di malam hari ini, spesial penutup Agustus bulan ini, yakni ada siapa? Ada Mas Resta Matemike. Yeay. Manusia paling aneh, Mas Resta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum mulai mohon fokus ya, bagi yang main HP mohon didengarkan dulu ya, Mas. Mohon izin karena materi saya ini harus didengar. Ya, kayak gak kayak gaya sih. Oke. Selamat malam orang waras. Kalian waras kan? Saya enggak. Saya enggak ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Resta. Iya. Seperti peribahasa, tak kenal maka tak dung. Ya, peribahasa yang menurut saya yang tidak bisa dirubah itu peribahasa ada udang di balik batu. Ini tidak bisa dirubah dengan ada udang di balik bakwan. Karena bakwan hanya mbak-mbak yang menawan. Yes. Karena gak ada lagi, Mbak. Ya. Peribahasa yang menurut saya bisa dirubah itu bagai pinang dibelah dua, bisa dirubah menjadi bagai duren dibelah dua. Mantap. Ya, saya ini dulu pengen keliling Indonesia karena pengen tahu Indonesia itu seperti apa. Tapi saya setelah kenal dengan Bupati Stand Up Indo Sumeneb, saya ketika melihat wajahnya sudah melihat seperti apa itu Indonesia. Kelaparan, gizi buruk, MBG, Kopdes, BLT, guru yang pura-pura menolak MBG.
Setan. Itu mau peringatan. Ya saya ya saya senang ya open mic di Warkop Cuan ini. Sekedar tahu ya, Warkop Cuan ini satu-satunya warkop yang di Sumenep yang namanya Cuan. Itu aja sih. Bukan nyari juga. Ya, saya ini susah tidur ya. Saya kalau tidak ada obat tidur, saya tidak bisa tidur. Saya kalau mau tidur itu nemenin obat tidur lagi tidur. Aneh kan? Bingung. Saya bingung juga. Ya. Saya juga punya penyakit alergi sama bencong. Alergi saya. Saya punya usul ini, Cuan ini kasih kata-kata ya. Bencong dilarang masuk kecuali bergaransi kena gigi uang kembali. Ya, saya banyak uang. Saking banyaknya saya sobek-sobek. Ya, saya sobek-sobek salah print. Gak ngerti ya. Ya. Saya orang sebenarnya saya orang kaya. Saya kalau makan pagi itu makan steak. Kalau makan siang itu makan salad. Kalau malam itu menu makanan saya itu steak salad penut saus. Bisa dibilang nasi pecel. Gak lucu ya. Ya, saya kemarin makan nasi Padang, tapi perut saya sakit. Soalnya Padang samurai. Pedang. Ya, maaf ya, tadi itu tidak lucu ya. Ya, saya orangnya tidak alim sebenarnya, tapi orang-orang mengejek saya itu kayak ustadz, kayak kambing, ustadznya kambing, padahal kan kayak domba. Domba yang tersesat. Ya sebenarnya saya tidak religius orangnya. Saya kalau sholat ngadep kiblat. Saya pernah ikut saya pernah ikut komunitas fun football. Tapi saya malu, saya soalnya sudah tua dan orang-orang komunitasnya itu masih muda-muda. Saya pas masuk lapangan, saya sama mas-masnya bilang, "Mas, pengajian sebelah." Ya saya ke pengajian lah. Oke, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk Resta Manusia Aneh. Luar biasa sekali ya. Mas Resta, terima kasih sudah menjadi pembuka yang luar biasa malam hari ini. Luar biasa. Biasa di luar maksudnya. Gak lucu banget gitu ya. Saya pikir Mas Resta kalau jadi yang pertama lucu banget. Ternyata ya nggak lucu juga sih Mas Resta. Tapi nggak masalah Mas Resta karena sudah berani untuk menjadi pembuka yang luar biasa malam hari ini. Tadi ada komen Mas, mereka ketawa karena Mas Resta gak lucu. Jadi ketawanya karena yang gak lucu. Ya wajar lah ya guys ya, kalian belum coba panggung yang seperti ini. Jadi ini memang adalah ajang uji materi mereka, yang artinya dibawakan untuk menguji seberapa kuat materi ini untuk dibawakan kepada teman-teman sebelum show ya. Dan penampilan selanjutnya pastinya barangkali mungkin lebih lucu atau bahkan tidak lebih lucu dari Mas Resta. Siapa kira-kira? Dan nungguin. Atau kamu mau tampil, sayangku, cintaku? Coba dulu passwordnya dulu. Mudah-mudahan kedengeran ya.
Nanti saya ajak orang-orang itu yang aneh itu tadi yang bunyi-bunyi au-au itu untuk ke depan. Tapi sebelum itu saya punya satu line up tampil malam hari ini yang dari tadi disinggung oleh Mas Resta. Ini dia mitra baik MBG Koko. Asoy. Jalan-jalan ke gembira lokal, teman bilang ada kucing langit. Tukar 7 kali aku tak jumpa, teman dusta membuat aku sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya tidak memperkenalkan diri sebagai mitra MBG. Saya seorang guru, teman-teman. Karena sekarang bulan Agustus mengenang para pahlawan. Bagi saya guru adalah pahlawan tanpa jasa yang sering dilupakan. Kenapa? Karena banyak para pengusaha itu kalau ditanyain, oke. Tadi iklan ya, sarung gajah duduk. Jadi banyak pengusaha kalau ditanyakan trik suksesnya apa, Pak? Saya belajar sama pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang berharga. Jadi 12 tahun sekolah jadi nggak ada gunanya, sia-sia aja. Jadi saya cocok sekali dengan slogan bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa. Pahlawan tanpa jasa. Tapi di bulan Agustus ini, beberapa hari ini saya mengadakan riset dan komput dengan Rifki tentang beberapa monumen-monumen mengingat kemerdekaan. Sebagai guru, ada sejarah yang menurut saya tidak cocok, yaitu adalah senjata para pahlawan Indonesia itu adalah bambu runcing untuk mengusir penjajah. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena menurut saya ribet. Karena sampai dibuat tugu bambu runcing di Surabaya, menurut saya itu adalah tugu keribetan warga negara Indonesia. Katanya tugu itu dibuat untuk mengenang bahwa pahlawan kita berjuang dengan alat seadanya. Kalau yang namanya seadanya, ya udah kita perang ambil alat aja di rumah, misalkan ada parang ya udah parang, bawa cangkul. Ini kalau masih mau ambil parang, ambil bambu ke kebun, ini bukan seadanya, tapi ngadi-ngadi, masih mau ditumpulin. Coba bayangin pada waktu perang ada anak STM, wah seru tuh. Nah mungkin ada bambu runcing tuh. Mungkin waktu mau perang anak STM yang dibawa bukan bambu runcing ya, knalpot racing, stang motor, gear braking. Jadi nanti di Surabaya nggak ada yang namanya tugu bambu runcing, yang ada tugu knalpot racing, tugu gear sakti misalnya. Lucu ya. Lucu. Itu sejarah ya teman-teman. Tapi menurut saya poinnya bukan di situ, Tapi begini ya teman-teman. Poinnya adalah kalau cerita itu dilanjutkan bahwa pahlawan Indonesia menggunakan bambu runcing, ini seakan-akan menyederhanakan sejarah. Sejarah di Indonesia pahlawan menggunakan bambu runcing itu heroik banget. Kita bangga anak-anak didik kita diceritakan bahwa pahlawan kita dijajah 365 tahun ya. Selesai dan merdeka dengan senjata bambu runcing. Maksud saya kan ini aib bagi para penjajah, misalkan Belanda dan Jepang. Dia menjajah Indonesia bawa senjata perang lengkap, tank baja, kalah sama bambu runcing. Gimana anak cucu mereka nanya, Pak, dulu menjajah Indonesia kok kalah kenapa? Mereka pakai bambu runcing, kita bawa tank baja. Kasihan itu, apalagi Jepang itu, kalah sama Indonesia yang bambu runcing. Jepang senjatanya pedang yang panjang harus kalah sama bambu runcing yang ujungnya aja yang runcing, bisa kalah sama Indonesia. Jadi itu aib bagi negara-negara yang sudah menjajah Indonesia, bahwa kita ya heroik aja. Jadi mungkin itu aja yang mau dibawakan sama saya, karena memang tidak ada materi yang banyak, lagi krisis materi selain krisis materi. Jadi itu saja, lain waktu kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa budaya berbahasa meriah untuk Mas Koko. Ternyata tadi di
tersangka ya, katanya bukan mitra MBG, dia datang sebagai seorang guru. Guru sejarah. Guru sejarah. Tiba-tiba banget guru sejarah. Tiba-tiba banget. Saya tahu ya kayaknya dia kehilangan materi ya, di jalan tumpah materinya, atau karena jalannya rusak Mas Koko. Jalannya rusak, jadi materinya nggak lotor. Jangan-jangan ini line up selanjutnya juga kehilangan materi ya. Ya kita nggak tahu ya. Ternyata banyak yang kehilangan hari ini. Apakah ini adalah gambaran karena bubuknya nggak tampil ya? Ya nggak tahu ya. Kehilangan semangat karena Bupati Stand Up Indo-nya nggak tampil ya? Ya nggak tahu ya. Oke, tanpa berlama-lama karena saya kurang menyimak tadi materi dari Mas Koko. Kita langsung saja ke line up yang ketiga. Ini kita sambut mahasiswa Tangerang. Tiba-tiba otaknya di mahasiswa. Ya apa dia, ya Allah. Kita sambut stand up selanjutnya, ini dia yang jarang kumpul dan jarang sharing. Ini dia Kiko. Hey. Bilang padaku kau ingin bertemu, ku bilang padamu oh ya nanti dulu. Aku lagi sibuk sayang, aku lagi kerja sayang, untuk membeli beras dan sebongkah berlian sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pengguna Pertalite boleh minta tepuk tangan dulu. Oh semua ya. Dasar miskin. Udah miskin, gemuk, botak lagi. Anda Pak. Oke, perkenalkan nama saya Kiko dan malam ini saya happy banget teman-teman. Ya, happy banget. Bagi saya, malam ini sudah seperti Idul Fitri teman-teman. Karena tadi waktu ke SPBU, saya tuh nggak ngantri saat beli Pertalite. Dan bagi saya, waktu nggak ngantri di Pertalite itu udah setara dengan menunaikan ibadah haji. Iya. Karena bahagia banget teman-teman. Saya sampaikan kalau tidak antri sampai 7 kali, saya siap nyembah Prabowo itu. Saya siap nyembah-nyembah, ngelus-ngelus Teddy. Serius. Karena begini loh, kalau pemerintah sudah tahu di banyak titik, saya nggak ngomong seluruh Indonesia, di Sumeneb aja. Kalau pemerintah tahu di banyak titik itu antriannya memanjang, harusnya berinovasi dong. Iya, misalnya di SPBU Pabrasan, karena sudah terjadi antrian yang memanjang, jadi salah satu pegawai SPBU-nya itu menawarkan misalkan nasi padang, ya, nasi pecel, ya atau nasi basi MBG, nggak apa-apa. MBG serangannya Pak. Tapi meskipun basi, saya ini true story, meskipun belum terjadi. Jadi saya itu penerima manfaat MBG, teman-teman. Adik saya adalah seorang guru TK atau PAUD, di mana hampir setiap hari siswa-siswinya itu emoh makan MBG. Jadi saya kalau kelihatan tambah gemuk,
Itu bukan saya gak diet, tapi salah Prabowo. Karena MBG-nya ini, saya gagal diet terus. Makanya, standar urusan jodoh di keluarga saya, sekarang itu sudah berubah teman-teman. Kalau dulu-dulu itu harus dia lulusan pesantren, minimal dia harus S1. Sekarang nggak apa-apa, cukup guru. Karena apa? Biar beras di rumah itu nggak habis. Iya. Sama ini yang paling penting. Ketika gini, itu sensei, sensei gitu. Sensei. Apa yuk? Apa itu? Sensei. Sensei. Kimochi. Pernah tak ngerti religion. Jadi itu materi-materi anu tadi kita sapu. Berhubung sekarang adalah bulan Maulid teman-teman. Di sini coba yang Muhammadiyah boleh tepuk tangan. Hanya satu ya. Hanya satu. Mas Sam kan benar-benar tercerahkan. Enggak, oh ya berarti kedok ya. Cuma cari beasiswa. Atau hanya cari ukti-ukti unmu. Jadi sebelum saya belajar jadi komika, saya itu ini mantan seorang marbot teman-teman. Mantan seorang marbot. Dan untuk teman-teman yang belum tahu marbot itu profesi apa, marbot itu resepsionis masjid ya. Ya. Resepsionis masjid yang nyapu kerjaannya, ngepel, dangdutan, karaokean. Iya. Tapi karaokeannya itu pasti Islami. Kayak tadi lagunya Wali, tapi tetap aransemennya koplo. Jadi seru. Nanti sebelum adzan kita itu sudah melakukan uji coba. Kalau assalamualaikum itu orang-orang belum pada datang, kita ganti tuh lagunya. Kita ganti ke MBG Mas Bahlil gila. Enggak, ganteng kandaku, mantap. Oke, sekian saja karena materinya. Oke, saya Kiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi yang lebih meriah, boleh plusnya untuk Mas Kiko yang gak lucu. Lebih lucu komenan netizen di TikTok ternyata ya. Ternyata aku dari tadi terkekeh-kekeh karena ada yang ngomen kakinya hitam. Mas, kakinya hitam. Ya Allah, itu kos kaki guys, Mas, itu kos kaki batas suci ya katanya. Mas, munduran, silau kok, kamu silau banget. Dan ada yang paling aneh komenan netizen di TikTok itu bilang, Mas, close mic. Mas Kiko suruh close mic, kurang ajar kalian ya semuanya ya. Kalian belum cobain aja panggung stand up Indo Sumenep ini ya. Cobain aja deh, pasti kalian juga akan lucu. Pasti. Oke, terima kasih untuk 200 lebih penonton di TikTok, kalian luar biasa. 300, boleh tepuk tangan untuk yang di TikTok. Apapun komen kalian itu adalah bentuk kritikan yang artinya akan membangun materi-materi stand up Indo Sumenep menjadi lebih baik lagi. Tapi kita tetap tunggu gabungannya untuk selalu bergabung secara langsung untuk hadir ya di Open Mic Stand Up Indo Sumenep pastinya. Kira-kira setelah ini ada siapa? Mungkin ini adalah orang-orang yang kita tunggu-tunggu atau sama tidak lucunya dengan stand up sebelumnya. Kita sambut. Ini dia orang yang apa ya? Suka ngeluarin, suka dikeluarin. Kita sambut Rifki Afandi Cerot. Ada cerotnya waktu. Mau malu
Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Kau buat malam gelap ini jadi penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah. Ada ya, anak kepesonan ada ada. Genji. Cek, low. Akhir-akhir ini saya ini sudah buang-buang waktu untuk riset. Riset tentang alasan kenapa banyak penonton itu yang gak ketawa. Saya sudah buang-buang banyak waktu untuk riset tentang ini, agar nanti kalian juga buang-buang waktu buat mendengarkan saya. Tapi sebelum membahas itu, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sedang melemparkan sebuah jokes, tapi nggak ada satupun orang yang ketawa, itu banyak faktor. Bisa jadi karena logika berpikir kita yang nggak nyampe ke penonton, atau kebetulan kita mendapatkan penonton yang malas mikir. Tapi sebagai penampil kita nggak boleh nyalahin penonton. Sebagai warga Indonesia yang baik, nyalain aja pemerintah, itu lebih gampang. Dan sebagai komika, kenapa kita tidak boleh menyalahkan penonton? Itulah pentingnya sebuah riset. Jadi saya sudah riset ya. Alasan kenapa orang-orang Sumeneb itu tidak tertawa? Karena kebanyakan orang Sumeneb tertawa itu ketika melihat temannya sengsara. Benar. Ada temannya yang ulang tahun, diceplokin kepalanya pakai telur, tertawa. Ada temannya yang bersedih karena diperkosa oleh para boti, tertawa. Ada juga temannya yang sedang stand up komedi, tiba-tiba ngeblank. Pak Bu nggak ketawa. Bukan lucu temennya ini loh. Iya. Itulah susahnya stand up comedy, teman-teman. Kenapa saya sangat respect kepada orang-orang yang mencoba untuk tampil di sini ngomel tapi nggak lucu. Saya sangat respect. Karena pada akhirnya komedi itu masalah selera. Saya buktikan ya, Mas Resta. Sebutkan nama perempuan random yang masuk selera kamu. Siti. Bisa dipastikan semua orang yang di sini nggak ada yang tahu Siti itu siapa. Nggak tahu. Termasuk juga Mas Resta nggak tahu kalau materi ini titipan dari istrinya. Belum tahu istrinya. Belum. Siti belum tahu. Hampir, udah nonton. Udah taser. Bayangkan ya, Mas Resta, khusus Mas Resta aja, Mas Resta. Bayangkan, saya adalah Siti yang masuk selera kamu. Apapun yang saya ucapkan itu pasti lucu, karena ini saya sudah seleranya Mas Resta. Mas Resta, komedi itu masalah selera, Mas Resta. Ciluba, kalau sama anak kecil itu lucu. Tapi bagi aku, yang lucu itu cilu, balel. Makanya saya gelap ini buat ada Resta. Itulah pentingnya namanya sebuah selera. Selamat datang Mas Riki. Dan stand up itu susah, teman-teman. Dan kenapa saya sangat respect kepada orang-orang yang
nyoba untuk berani tampil ngomel apapun meskipun nggak lucu. Respect dari saya. Kan itulah kenapa open mic ini ada. Open mic ini diciptakan agar kita mencoba materi baru, agar kita latihan, agar kita bisa menjadi lucu. Dan saya sangat sepakat dengan Mas Resta. Di grup kemarin dia bilang nggak ada alasan untuk kita tidak open mic. Alasan itu cukup digunakan oleh Pak Bupati kita aja. Yang lain nggak boleh. Aman. Karena kita harus segera open mic agar kita menjadi lucu. Agar apa? Karena stand up komedi Sumenep itu sudah setara dengan MBG, teman-teman. Kenapa saya bilang setara dengan MBG? Karena ada juga yang tidak suka, tapi masih bertahan sampai volume 18. Jadi ayolah kita tetap belajar. Karena ada yang bilang utlubul ilma walau bisin. Teruslah belajar sampai kamu dapat cindo. Teruslah belajar sampai kamu jadi wong fehung. Meskipun dihina-hina, direndah-rendahkan selama ini, kita sebagai komunitas stand up memilih diam. Tapi khusus malam ini di Sumenep kita bersama-sama mengatakan kita akan lawak. Karena hidup itu nggak ada yang tahu. Hidup itu nggak ada yang tahu. Ketika Tuhan sudah berkata kun, fayakun. Tetapi sebaik apapun kita memaksa kun, pakun. Saya Rifki Avandi. Terima kasih. Boleh sekali lagi beraplaus yang meriah untuk Rifki Avandi. Luar biasa sekali ya. Kenapa Mas? Oh, kenapa? Kok gini-gini kodenya? Kok gini-gini? Oke. Luar biasa sekali ya. Kayaknya Rifki itu adalah umpatan-umpatan ya yang dengan bahasa-bahasa seminar katanya kom TikTok. Bahasa seminar sekali katanya. Ya, mungkin sebelum tampil materinya hilang karena lebih banyak baca komen. Benar. Dia lebih apa yang disaringkan tiap malam itu hilang. Baca komen. Jadi sampai malam hari ini yang keluar semuanya umpatan. Kayak tak muncul tak ngocak patit. Luar biasa tapi ya teman-teman malam hari ini. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk teman-teman stand up Indo Sumenep yang tepuk tangan 1, 2, 3. Ya begitu ya. Jadi memang yang hadir malam hari ini tuh banyak. Buat kalian yang cuma nonton di TikTok ya kehilangan ininya lah. Kegak lucuan. Hostnya lucu. Iya, kalian itu kehilangan kelucuannya karena nggak hadir. Kalian makin hadir ke sini, makin akan lihat kalau mereka nggak lucu. Maksudnya kalau nggak lucu bisa lempar sandal kayak bisa apa kayak. Tadi ada yang bilang, bang, katanya ke Mas Rifki, nyopet aja bang. Nyopet aja bang. Terus bilang, bang itu sandal saya kenapa dibawa bang? Bang, itu sandal buaya ya bang katanya. Ya Allah luar biasa. Ternyata warga TikTok ini benar-benar bermacam ya. Ada yang memperhatikan materi, ada yang memperhatikan outfit atau sampai bilang, bang itu masih bisa dipakai 5 tahun lagi ya bang. Luar biasa. Kalian benar-benar itu sudah menjadi materi yang kita rangkum menjadi satu sajian nantinya ya teman-teman TikTok. Makasih untuk 300 lebih penontonnya yang sudah meramaikan open mic malam hari ini. Ya gimana ya? Masih ada nggak? Masih ada nggak yang nggak lucu? Kayaknya ada, kayaknya banyak. Ini saya hadirkan dari berbagai genre. Teman-teman stand up Indo Sumenep, kalau tadi ada yang suka keluar dan ngeluarin, tadi juga ada seorang guru dan yang sebagainya. Hari ini saya datangkan, dia adalah spesialis yang nyukur Mas Kiko. sampai lebih terang botaknya daripada karirnya. Ini dia yang akan tampil selanjutnya, tukang cukur best of the best stand up Indo Sumenep, Pan Ricky. Pan Ricky jangan baca apaan dulu. Pan Ricky siapa?
Genji kedua. Sangat komat kami dulu tebak dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Lagu terus lah. Sama si Lela anak kepala desa yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blank lah. Mas Andi mana Mas Andi? Guru saya Mas Andi mana ini Mas Andi? Soalnya gak ada gurunya nih. Gak ada gurunya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, malam hari ini adalah malam pertama saya open mic di Warkop Cuan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Warkop Cuan itu adalah warkop yang sangat baik ya. Warkop yang lengkap lah dengan wifi-nya. Teman-temannya juga banyak ini. Yang nonton ada 1, 2, 3 ribu lebih lah ya. Tuh tangan dulu. Di samping kanan saya ini ada mas-mas juga. Ini lagi santai berkopiah ya. Di samping kiri saya ada mbak-mbak yang lagi ngerjain tugas mungkin mbak ya. Iya. Di samping pojok itu ada yang menyendiri. Mas, ngapain nonton bokep? Ya Allah, ini suasana bulan Maulid loh, nonton bokep. Materinya tentang panggung pertama ya. Jadi saya hanya bercerita saja nih teman-teman ya. Panggung pertama saya untuk stand up ini di minggu kemarin, dimana alhamdulillah minggu kemarin saya pertama kali tampil live langsung di akun TikTok Stand Up Indo Sumenep. Disaksikan langsung oleh 260 lebih penonton dan yang berkomentar. Boleh tepuk tangannya dulu. Yeay. Ini menandakan bahwa masyarakat TikTok dan masyarakat Sumenep sangat-sangat antusias untuk menghujat. Ya Allah bang, ya Allah. Ini bang ya, ini sumpah ya. Saya stand up berasa dikejar ormas itu. Ini saya habis stand up ya kan. Saya scrolling komennya ya kan. Itu 99% hujatan semua bang. Ini saya scroll, saya nemu komentar, gak lucu, tolol. Sudah gak lucu ditolol-tololin loh. Sudah gak lucu ditolol-tololin. Terus ekspektasi kalian nih warga TikTok nih, lihat. Warga TikTok apa? Ekspektasi kalian itu apa terhadap kami? Kami open mic, ya kadang gak lucu, kadang ngebom. Memang seperti itu. Wajar dong. Kami itu bukan pemerintah. Setiap kali memberikan kebijakan, kadang bikin rakyat ketawa.
Yes, Anda bapak ilegal didenda 200 juta loh. Kurang lucu apa coba? Ya udah gitu aja dah pancelannya dah. Habis itu saya scroll lagi, ketemu komen. Bang, mending sampean motong rambut aja. Sama kayak gurunya. Oh. Mas Andi, mana ini Mas Andi? Mas Andi, gak ada nih, gak tampil lah tuh. Saya scroll, ada satu bang, komentar yang cukup positif lah. Bunyinya gini nih. Bulan Agustus promo cukur di Pandiki Barbershop gratis makan kerupuk. Lah itu akun saya bang, akun saya. Cuma satu itu memang. Habis dari open mic pertama kali saya selesai open mic ya kan, dikomentarin sama MC kita yang cetar membahana ini Mbak Dia. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Apa kata beliau bang? Katanya terima kasih itu tadi sambutan kemerdekaan dari tukang cukur rambut. Sambutan kemerdekaan. Berarti kan pidato ya kan ya? Ya kita tahu bang, sambutan kemerdekaan itu yang patut membawakan yang orang-orang pemerintah, bener gak? Yes. Bener gak ya? Saya di sini Mbak Dita yang cetar, tugasnya ya motong rambut masyarakat aja. Kalau pemerintah tugasnya motongin pajak rakyat itu. Kenapa Pak? Kenapa? Ya cuman gini ya, dari motivasi saya pribadi, apapun yang terjadi teman-teman, ya saya tetap semangat. Tentunya kita juga tetap semangat. Kita buktikan suatu saat nanti 260 penonton TikTok yang komentar negatif tadi menyaksikan langsung show kita. Sehingga Kan show open mic lah, iya gitu pokoknya. Sehingga dia tidak capek-capek lagi untuk mengetik. Tangannya bisa dipakai untuk tepuk tangan. Sambil mulutnya berucap gak live, gak di TikTok, sama-sama gak lucu, tolol. Terima kasih, nama saya Pandiki. Oke, boleh sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Pandiki. Lucu sekali ya, lucu nggak? Gak ada yang ketawa ya. Lucu sekali nggak? Tidak. Sepertinya dia juga kehilangan materinya di lampu merah ya bang. Pengen tahu nggak bang? Komentar TikTok dari tadi apa? Katanya orang dibilang saya MC-nya nyapuin materi mereka. Ya enggak lah, saya nggak bawa sapu. Nggak nyapuin dong. Menang lagi. Semuanya emang nggak lucu, yang lucu cuma saya aja. Silakan di share. Ternyata ya kalian itu antara memang benar-benar ini nggak lucu atau memang kalian bahagia banget kalau kita nggak lucu karena penonton TikTok itu mencapai 600. Luar biasa ini ya. Ini belum Alhamdulillah MC tampil katanya. luar biasa kacau ini ya. Saya kalau digituin jadi pressure. Tapi ini informasi atau fun fact saya nggak tahu ya. 600 penonton ini belum tentu kalau misalkan acara kalender event di live ini tuh nyampe 600. Jadi stand up Indo sebenarnya itu luar biasa. Tepuk tangan Pak Bubuk. Luar biasa sekali ya. Kegalucuan ini yang ditunggu oleh teman-teman ternyata. Selain line up yang tadi sudah saya sebutkan, ini ada teman-teman yang akan tampil kembali. Tak benih sambutan mas, line up. Enggak, itu paling kehilangan materi di lampu merah. Tapi iya begitulah. Ini dia, kita hadirkan line up selanjutnya. Nabiru Kenje, penulis cerpen. Kompak kan nak? Janjimu Sabtu, katanya mau ketemu. Kamu buka pintu, siapa kamu dan
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah open mic pertama saya. Jadi mohon maaf untuk warga TikTok kalau sama sekali tidak lucu. Gak apa-apa mas, yang penting ya. Hujatan kalian adalah motivasi buat saya. Teman-teman, saya penulis cerpen. Jadi seperti biasa kalau nulis cerpen itu kan dimulai dari penggambaran dulu seperti apa suasananya gitu kan. Sampai di warkop cuan ini ya. Warkop cuan tapi tidak untuk nyari cuan. Dari situ saya sudah tertarik. Ini kayaknya sosialis di sini gitu. Sosialis. Nah, ini sih sosialis gitu. Gimana nggak mau disebut sosialis? Soalnya sampai ke sini tuh saya langsung nyari toilet dan musola. Toiletnya ya sebelah sana, musolanya juga sebelah sana. Sebagai penulis juga saya kan mengamati semuanya, teman-teman. Bahkan aturannya saya amati, saya baca lama gitu. Dan di barat nggak boleh bawa sendal. Di timur boleh bawa sendal gitu. Saya jadi bingung. Akhirnya apa yang saya lakukan gitu? Saya buka sendal di barat, saya masuknya di timur. Ketawa dong. Jadi itu dulu. Jadi saya lihat, saya merasakan suasananya. Sampai di sini saya masuk ke wilayah ini. Gak tahu ini wilayah apa. Di sana sudah tertera WC gitu ya. Sampai di sana masih ada peringatan. Ini bukan WC katanya. Karena dari apa? Dari bentuknya saya katakan memang mirip WC memang. Meskipun ruang operasi itu saya nggak tahu ini operasi intelijen atau operasi tangkap tangan atau apa saya nggak tahu. Nah, sampai di sini ini luar biasa. Saya melihat sebuah kekeluargaan yang luar biasa dari komika stand up comedy. Jadi nggak tahu kalau kalian ini nganggap apresiasi sebagai ceramah Agustusan, saya nggak tahu. Tapi ini luar biasa, saya senang dari sini meskipun jauh-jauh dari Pamekasan. Tepuk tangan dong, mana tepuk tangannya ini? Teman-teman, karena saya ini sampai di sini itu melihat ada persatuan komika seperti itu jadi pesimis. Pesimis tapi pesimis yang rasional. Kadang ada orang optimis yang irasional gitu. Optimis yang irasional itu ya seperti peserta komika tadi gitu. Itu kan kayaknya para komika di sini optimis yang irasional semua kayaknya. Tapi mendingan ada apa? Ada optimisnya daripada orang-orang yang komedi di TikTok yang ada hanya irasionalnya semua itu. Oke, baik. Jadi saya pesimis, karena kenapa? Kenapa saya pesimis? Karena mengingat stand up comedy itu tidak mudah. Saya tadi nyampe di sini tuh langsung diskusi sama seseorang dan ternyata dipanggil bupati di sini. Meskipun seorang guru ya, tapi luar biasa beliau jadi seorang guru sudah lebih 10 tahun ya, 1 dekade lebih. Tepuk tangan untuk beliau, tepuk tangan. Oke, karena saya tahu bahwa stand up comedy itu tidak mudah. Kata bupati itu harus ada logika ya, harus ada clue-nya, harus ada premisnya dulu ya kan, dan lain-lain. Jadi saya itu mengakui itu sulit karena mayoritas di Madura itu bahkan di tempat ini saja mayoritas itu untuk melogikakan sesuatu supaya nanti dibelokin supaya lucu itu sulit sekali ya, sulit sekali. Di Madura itu masih leluconnya itu, komedinya itu istilahnya kalau di komedi itu slipstick.
Seliptik itu kayak kalau kalian masih familiar dengan lagu ini, lalu pasen disembur, ya kan? Bus gitu kan? Nah orang pada ketawa, padahal itu saya melihat kasih disembur-sembur pakai air gitu. Dia kalau sikat gigi, tapi ini kan syukur. Bahkan itu kan pertunjukan bapak anak, tapi kayaknya menyakiti anaknya gitu ya. Saya tidak bisa sebut yang mana. Tapi itu menyakitkan ya. Tapi itu bagian dari komedi juga. Nah, sebagai penulis cerpen, di antara komedi-komedi itu biasa masuk pada cerita-cerita. Tapi kalian tahu banyak orang yang bahkan tidak mengerti cerita tuh. Teman-teman mungkin pernah familiar dengan cerita 3 pilot yang tersesat. 3 pilot yang tersesat di daerah kanibal gitu. Pernah kan dengar kan? Udah kayak orang, masa enggak sih? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Jadi ada cerita ini viral di TikTok. Ini warga TikTok bisa cek sendiri ya. Ada 3 pilot yang dia mungkin jatuh tapi masih hidup, jatuh di tempat kanibal, orang-orang kanibal. Minta ampun seampun-ampunnya, tapi oleh rajanya itu disuruh cari buah di hutan. Cari buah di hutan. Semua nyari yang 3 pilot itu, nyari buah. Apa aja diambil, yang penting buah. Cari 10 buah, lalu bawa ke sini kata sukunya gitu ya. Suku kanibal. Dibawa gitu kan. Dibawa 10 buah itu. Apa perintahnya? Sekarang saya perintahkan buah itu dimasukkan ke dalam pantat. Dimasukkan ke dalam pantatnya gitu. 10 buah. Pilot pertama teman-teman, dia itu bawa buah apel. Dia bawa buah apel. Terus dimasukkan ke pantatnya. Bayangkan buah apel ya. Buah apel. Kalian tahu apel logo iPhone tahu kan? Logo iPhone tahu kan? Karena kan warga Madura kan banyak yang harus diperjelas kan. Jadi masukkan satu persatu karena nggak kuat. Syaratnya adalah kalau kamu bersuara maka kamu akan dimakan. Dia kalah, dia nggak bisa bersuara, dimakan mati, dia tiba di akhirat. Terus ada pilot kedua datang. Dia bawa apa? Bawa kelengkeng. Tahu kan kelengkeng? Kalau ini kan tahu. Kelengkeng kan buahnya kecil ya. Lumayan, dia masukkan gitu 10 buah, masukkan satu persatu. Sampai ke 10 dia nggak bisa. Dia nggak bisa nahan suaranya sendiri. Akhirnya dimakan dan dia mati, ada tiba di akhirat. Ketemu sama pilot pertama. Emang kamu buah apa? Nanya ke pilot pertama. Aku buah apel. Nggak kuat. Terus pilot yang pertama ini nanya, kalau kamu buah apa? Aku itu buah kelengkeng. Wah, kelengkeng kan kecil gitu. Kok bisa kamu nggak lulus dari sini gitu? Kata dia, ketika 9 kelengkeng masuk, tinggal 1, saya nggak bisa nahan. Nahan apa? Bukan nahan rasa sakit. Saya nggak bisa nahan tawa. Kenapa? Karena pilot ketiga bawa durian. Karena pilot ketiga bawa durian gitu, bayangkan. Sarkas banget kamu. Kata bapak air. Iya, sarkas banget kamu. Nah, teman-teman, dari cerita itu kan, harusnya orang normal ngerti, tapi banyak loh orang nggak ngerti dari cerita itu. Apalagi ada cerita bebek di surga dan lain-lain. Nah, saya sebagai penulis cerpen bikin cerita itu juga mungkin sesulit stand up comedy sih. Jadi saya kesini juga bagaimana tulisan itu tiba di mulut saya. Ya itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih. Tepuk tangannya yang meriah. Sekali lagi boleh beri aplaus yang meriah untuk Kenji. Yang salah masuk mana suaranya? Makanya bang, kalau mau open mic datangnya tepat waktu bang. Biar nyambung siapa yang dipanggil, siapa yang masuk. Luar biasa ya. Tadi
Nabiru. Mas Nabiru, Komen netizen apa? pilihan yang salah kamu coba open mic pertama kali di sini. Karena semua komen TikTok bilang mending nulis. Ada yang bilang paling parah begini, Bang, materinya ketik aja bang, atau VN aja bang. Luar biasa. Hei Mas Bubub, jangan ketawa ya. Jangan bangga dibilang bupati. Ini informasi ya buat yang nonton TikTok atau Mas Nabiru yang baru datang. Bupati itu dipilih karena biasanya pemilihan di sini yang paling lucu itu adalah senior, betul kan? Yang paling gak lucu itu adalah bupati. jadi Anda betul. Iya betul. Jadi bupati kita itu gak lucu. Dia dipilih karena dia yang paling gak lucu. Luar biasa. Tapi tunggu ya, kita roasting bupatinya nanti dulu ya. Bupati Stand Up Indo ya teman-teman ya. Sebelum itu kayaknya ada yang sudah masuk tadi. Dia udah keburu, dia udah ngaceng duluan, pengen tampil padahal saya sudah yang lain. Sudah. Kamu belum. Yang belum tinggal kamu. Ini lama udah gantung mic. Sebenarnya ini adalah musisi yang menyamar. Dia udah lama close mic karena Dimas. Dimas, dimanapun kalian berada, Dimas awas nih Dimas, dia gantung mic karena kamu di. Mas Andi juga, Mas Andi. Gara-gara Mas Andi juga ya. Tapi malam hari ini dia kembali akan tampil mengguncang panggung Stand Up Indo Sumeneb. Dia adalah musisi yang menyamar. Kita sambut ini dia, Ainul Musician. Rek buru benar. Yang sekarang ada yang hilang dariku belak kanan. Sedang tak mudah bertemu rasa senang. Sedang ku cari yang jadi pencetusnya. Mungkin hilangnya atau siklus hidupku. Mungkin atau sedang gelisah, tak bisa jatuh cinta. Memegang itu apapun siapapun. Dan mungkin aku memang sedang gelisah, tak bisa jatuh cinta. Memegang itu Cek. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya sudah close mic, cuman sudah close mic sebenarnya, cuman karena ada yang ngajak, ayo mas, coba open mic lagi. Sapa kacau. Karena ada yang ngajak tuh siapa? Mas Riki. Karena saya tuh nggak tahu kenapa kayak akhir-akhir ini tuh kayak capek gitu bicara, nggak tahu kenapa. Tapi demi apa ya? Demi sama-sama stres gitu ya. Gak apa saya coba open mic lagi. Ini saya seneng banget sebenarnya. Tadi kaget, kok bagus banget apa tampilan belakangnya tuh. Kayak niat banget tuh, kaget saya. Bagus banget kata saya. Udah kayak di Kaget. vibe-nya tuh kayak di serius. Vibe-nya tuh udah kayak di apa? Di ruangan-ruangan mewah tuh. Tapi tetap apa? Klasik gitu, tetap apa? Simple gitu. Buat teman-teman yang belum tahu saya, warga TikTok atau teman-teman di sini, mic-nya ini udah enak nggak? Ini nggak enak. Saya kebetulan namanya Hayat namanya. Kebetulan juga saya juga S1-nya itu ilmu politik, terus S2-nya juga ilmu politik di UIN sama di UNER. Nah, suatu ketika tuh penelitian saya itu kebetulan harus neliti salah satu partai itu, partai PKS sama partai Demokrat. Nah, partai PKS tuh dalam anggapan orang-orang tuh ada yang menganggap kayak partai-partai yang elit tuh, elit atau mapan gitu mas, atau lumayan wah gitu ya. Nah, saya kan coba penelitian tuh, saya datengin kantornya. Ada ambulan, mobil ambulan. Malah. Masuk,
masuk ke kantornya ada satu orang laki-laki waktu itu. Terus saya heran tuh, wah nanti ini paling banyak nih suguhannya gitu kan. Terus keluar bapak-bapaknya tuh bawa suguhan-suguhan, yang dibawa cuman 1 gelas air bening itu. Air gelas tuh apa aqua, apa kobesah, apa celep gitu. Nggak tahu saya namanya apa. Pokoknya cuma 1 air gelas itu suguhannya. Apa pelekak gitu ya nama namanya tuh, nama air gelasnya gitu. Dari situ saya belajar kalau kadang anggapan kita itu atau ekspektasi kita itu nggak sesuai sama realita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman TikTok ini berharap nanti pemerintah itu akan bekerja banyak buat kita, nggak usah banyak berharap, bekerja aja yang banyak gitu ya. Jangan mau kalah sama Pak Prabowo, sehingga kalau nanti ketemu Pak Prabowo gitu ya, jadi nanti kalian bisa bilang tuh, saya lebih TNI daripada Prabowo gitu ya, atau lebih Prabowo daripada Pak Prabowo gitu ya. Gak lucu ya, gak apa-apa. Sebenarnya masih ada lagi. Sebenarnya saya juga lumayan agak kesel gitu ya. Kenapa? Karena saya kan guru ya. Saya kan guru dan kadang-kadang tuh guru tuh agak kepikir gitu. Sekarang tuh gelar MPD itu kalah sama gelar MPG katanya. MPG banyak gajinya, MPD berapa cuman kan? Magister pendidikan itu kalah sama MPG katanya. Nah, yang saya heran sebenarnya ya, kenapa misalnya ya Pak Prabowo itu pernah loh, ini kabar terbaru, kebakaran hutan di Kalimantan itu kabarnya tuh butuh 50 motor trail untuk memadamkan api gitu loh. Sama Pak Prabowo saya kasih 100 katanya. 100 motor trail tuh dikasih. Nah, pas di kecelakaan kereta api juga KRL tuh butuhnya 4,8 triliun. Sudah saya kasih 5 triliun. Terus nyampe ke bagian guru, gak ada bunyinya tuh Pak Prabowo. Gak ada katanya duitnya katanya. Sampai saya mikir kenapa ya Pak Prabowo tuh kayak berat gitu untuk menaikkan atau memfokuskan gaji guru gitu. Apa karena kemarin itu lawan capresnya seorang guru gitu kan, ada capres yang seorang guru kan kemarin kan, siapa namanya? Aris Salaf Sedan itu siapa? Beranto. Siapa bukan? Anis. Anis Salaf Sedan itu sengaja saya bilang salaf itu ya, biar Pak Anies ada salaf-salafnya ya, biar belajar kitab kuning. Itu aja sebenarnya materi saya. Oke. Lagi. Sebenarnya saya mau bahas materi kaos kaki, cuman sudah pada tahu jadi pasti bosan kata saya. Coba. Kaos kaki apa yang? Bojoknya. Ya bos. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC macam mana? Cek gimana? Boleh dikasih aplaus dulu dong untuk ayo musisian. Udah gimana, udah rasanya tampil? Sudah lega mas? Udah. Tadi dihitung sama teman-teman TikTok katanya garuk-garuknya 27 kali. 0 lucu, 27 garuk. Garuk-garuk. Itu mending teman-teman. Untung dia nggak pipis. Biasanya kalau sharingnya 1 kali, pipisnya 30 kali. Luar biasa sekali ya, Mas. Ya udah, jangan lagi ya, udah bener gantung mic. Ya, udah bener Mas. Udah bener gantung mic. Ya Allah, kemana-mana bahasnya ya, dia benar-benar emang orang agak lucu ya. Tapi kalian kan pengen tahu ketidaklucuan warga-warga stand up Indo Sumenep. Duluan. Oke. Oh, ada yang pamit. Ini emang bener-bener panggung yang luar biasa. Udah open mic dia tak pernah menyerah. Jadi langsung pulang.
Langsung flashback. Ya Allah. Dari warga-warga komika yang malam hari ini tampil dan tidak lucu, harus ada satu yang bertanggung jawab. Kita sambut, ini dia Bupati Sten Apindo Sumenep, Inung Bre. Beban. Telepon damkar. Telepon damkar. Aduh, materi saya hilang gara-gara komen-komen di TikTok ini. Kurang ajar. Aduh. Apa itu? Apa itu? Kalian yang ditunggu itu kan? Itu kan yang kita tunggu. Bukan stand up tapi acting kan? Acting apa itu tadi? Acting apa tadi? Gak tahu. Mr. Bean. Sorot Mr. Bean. Oh ya Allah. Kok acting Jawa? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Jujur saya materi memang tidak ada ini. Saya teman-teman ketawa saya juga hilang materi ini. Gimana caranya ini? Apa katanya? Apa katanya itu? Apa yang dikomentarin? Sendal. Ya, sendal Farisai, kencing manis. Apa lagi? Yo, apa lagi? Celana pendek. Satpol PP, apa ini? Apa lagi yo? Jadi komentarin apa lagi? Kaos. Penjual kaos. Pasar Minggu, apa oleh yo? Sepatu, sandal, ini topi. Babi-bu, apa lagi yo? Komen semuanya, keluarin. Saya yang tanggung jawab di sini, keluarin semuanya, yo. Apa boleh yo? Komen apa lagi? Keluarin semuanya. Celana dalam Sony 2003 beli. Jadi emosi. Yaudah, apa lagi? Jadi emosi. Ada iya. Jadi manusia. Tahu na cuma komen aja. Ayo ke sini kalau berani. Gak tahu kita di sini keringat dingin. Anda cuma ngomong aja dari rumah. Selonjoran nggak pakai sempak. Ngomong aja di kamar. Ya. Apa lagi? Ini gara-gara Inul ini pasti ini. Hayati ini kan? Gara-gara Hayati tadi. Garu-garu 27 kali. Semuanya dikena kan? Kan saya sudah bilang Hayati. Kamu udah gak usah kesini lagi. Apa lagi katanya? Apa lagi? Semen 2 sak. Yo. Tukang saya. Kenapa jok? MBG pura-pura gila. Ya MBG pura-pura gila masuk. Apalagi? Jaga apa seronda? Ayo Ya silakan Allah. keluarkan jajannya. Keluarkan semuanya. Enggak apa-apa, saya ridho lillahi taala. Mumpung Maulid Nabi. Apalagi? Enggak ada lah. Aduh. Aduh. Apa lagi? Sempil dekul. Ya, betul. Ya, ujung pun alonyo. Apa lagi? Ya Allah, materi saya hilang gara-gara kalian semua. Tanggung jawab. Ya Eros agomen ya. Apalagi Eros itu Pamekasan, segondrong dia. Tukang ngarang ngebujo. Apa yang Eros ya? Bener stand up karena Apa? Beneran apalah yang saya bawakan ini? Ya, baik teman-teman.
jangkrik. Selamat malam. Iya kaki jangkrik. Iya ini kaki jangkrik. Apa boleh? Apa buri sepet? Ya. Masih terkam. Ya, saya di sini objek ya. Keluarkan unek-unek kalian, limpahkan kepada saya. Masih ada satu komika lagi. Satu komika yang terakhir jangan dikomentarin. Semuanya limpahkan kepada saya. Asik nih orang. Asik. Ini cuma satu ya bilang asik ya, makasih. Siapa namanya itu? Yang lainnya hancur semuanya. Apa oleh? Saya lepas dari kandang. Iya, lepas. Komentarnya. Loh. Sampai materi saya aduh apa? Wes, materi. Materi sudah? Sudah? Ya, selamat malam para pengunjung tongkrongan Cafe Cuan. Tumben rame, biasanya nongkrongnya di SPBU. Rame di sini. Ya di sana juga, ya di TikTok. Tumben komen. Biasanya ada netomang. Mak bini masuk aja ya. Baik. Aduh. Sudah? Sudah dikomentarin? Kalau sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi beri aplaus yang berangkat. Kehilangan akal. Bertahun-tahun bekerja di keras di Grab dan aku akhirnya gila. Menjadi gila sebenarnya adalah hal yang melegakan. Semua stresku pergi. Oke. Ya tugas bupati memang seperti itu guys. Jadi adalah tempat hinaan, betul? Jadi memang dia tugasnya tadi bukan stand up sebenarnya. Dia adalah objek untuk kalian komen sebanyak-banyaknya di TikTok. Bakul piti ya. Wah, mulai dari bagi cacing bang, mancing, bang pulang bang, besok hari Kamis bayaran. Dan komen-komen yang lainnya itu adalah bentuk apresiasi ya dari warga TikTok karena memang kalau ada yang COD yang bertarung. COD biawak. Semuanya ya tugasnya bupati memang begitu guys. Jadi kalau warganya dari tadi gak lucu, ini disebabkan karena bupatinya gak lucu. Gak lucu banget guys. Dia emang gak punya materi guys. Dan terima kasih untuk seluruh warga TikTok yang sudah mau ngetik-ngetik yang aneh-aneh itu. Bentuk hiburannya adalah kalian. Biar kita yang menjadi ininya. Luar biasa ya warga TikTok, jangan kemana-mana. Ini sebenarnya semuanya yang udah tampil PPG. PPG apa tadi katanya? Pura-pura gila. Ya luar biasa, hari ini harus disembuhkan semuanya. Dengan siapa? Dengan satu komika yang akan tampil. Ini dia Nalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sehat semua? Alhamdulillah. Mohon maaf warga TikTok, barusan tadi sebelum saya tampil itu pasien saya. Mohon maaf sama sekali. Ya. Kepada warga TikTok, perlu dimaklumi yang tadi memang PPG itu bukan pura-pura gila. Itu paling-paling gila itu. Nama saya Nalo. Nama saya Nalo, saya perawat. Kalian
pernah mendengar perawat dan percaya kalau saya itu perawat? Enggak kan? Enggak percaya kan? Dikira tukang martabak. Udah gak nambal bang. Ya Allah. Mohon maaf sayang, kamu jangan dulu lihat ya live TikTok saya. Aduh ya Allah, warga TikTok ini. Saya punya materi, malah saya yang jadi bahan materi ini di warga TikTok. Seharusnya lucu, saya jadi tidak lucu hari ini. Bagi warga TikTok, yuk naikkan dulu live-nya, kirim-kirim mawar. Saya bisa loh joget. Itu saya perawat gila. Perawat yang berawat. Iya, memang benar saya memang bekas pasien teman-teman. Terusnya malam ini saya selain menjadi perawat juga menjadi pasien, dan pasien saya harus dijemput hari ini. Mengenai wisata teman-teman, saya pernah berwisata itu ke Malang, di Batu. Di Batu enak, ada yang namanya peti apel dan banyak sarana dan untuk hiburan di sana seperti waterpark, terus museum angkut. Nah, itu mengapa ya saya sangat sedih loh. Di Madura khususnya Sumenep tuh kok nggak ada gitu, kayak peti apelnya. Kita itu iya kan belengkan rela. Ya nggak ada. Lah bahasa Madura bi. Engkau ora ampo sedih wa. Ongkur ya. Ya pernah bisa peti apel nggak wa? Marah coba gente, nengin nak Sumenep pernah banyak nyor. Marah peti nyor, tapi si naik tapi yo. Terus nak potensi lokal lah banyak. Padanya kerapun sape, arok itu ditingkatkan. Bagi wisatawan ora oleh menarik. Biasanya jokin kerapun sape gente, kau wisatawan sih berkunjung ngarwa. Jadi kan lebih menarik wah adrenalinnya pas mencot sape. Terus iya nggak lah merah. Dan tak lucu kan, yang di saya butuh hinaan di warga TikTok ini. Saya tidak punya materi malam ini, cuma saya keresahan saja. Keresahan saya itu yaitu melihat komen-komen warga TikTok. Saya ini perawat teman-teman, bukan tukang martabak. Biasanya perawat itu jaim, saya enggak. Sekarang saya jadi gila sekarang. Ayo nih, panai kelungana. Ayo mawar lu. Dan ini menjadi motivasi saya untuk berstand up. Stand up itu tidak mudah. Karena agederan karena menengah panggung real. Coba warga TikTok era sering tak lucu, selain bermah. Asli kok ya, benar tahu TV yang marah zoom karena ya ageder ongku. Apa boleh nak banyak pengunjung? Beda komen apa boleh? Iya. Pura-pura mati aja mas. Pura-pura mati. Engkau harus lebih banyak nyempet karena terakhir lah. Marah tinggalkan dulu ya. Yuk komen lagi marah. Engkau ya. Pau nengar wah. Apa boleh tambal ban lena. Purla sepil kalampi ben lena. Yuk apa boleh? Marah saya nyari orang anak kok. Lah. Cocok. Info lokal. Ada boleh saya kontuyur dari saya yang tampil di depan ini. Warga TikTok. Ada stand up lah, yuk. Ayo apa boleh? Apa wah? Adinan ayo apa yuk. Muntade atau apa kan nak muntade si menghinan kau rani warga TikTok kerap. Sini gua antar rendah. Sini gua antar rendah nying. Asik. Sih. Aduh.
Ayo, Pak puas karena oke lu nggak sadar tadi materi karena ayo Pak puas dari warga TikTok yuk. Untuk ada itu tobo. Ada. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu ternyata cari yang baru. Oke, boleh beri aplaus yang meriah untuk Mas Nalo yang sudah mau mempermalukan dirinya. Luar biasa tadi komen-komen warga TikTok itu memang luar biasa ya. Ada yang minta bubarkan stand up Indo Sumenep. Gak usah kalian suruh. Stand up Indo Sumenep akan bubar dengan sendirinya. Gak usah disuruh. Langsung kasih golden ticket biar cepet-cepet ke Suramadu. Gak usah disuruh. Idol musisian udah dapet. Ya Allah, lucu banget. Gimana ini mau dilanjut? Luar biasa ya Pak Bubuk. Sini dulu dong, kita ngobrol-ngobrol dulu dong. Oh ya, Sebentar. Ini dia mate. Oke, halo Pak Bubuk. Ya, halo. Ya, gimana Pak Bubuk melihat teman-teman yang open mic malam hari ini pecah secara komentar ya? Secara komentar dan live ini mencapai angka penonton yang luar biasa sebelum stand up sebelumnya. Gimana Pak Bubuk? Ya, dari dulu saya dihina, saya diam. Tapi sekarang saya tetap diam. Ya karena komentar netizen terlalu pedas buat saya dan untuk teman-teman yang tabah, berbanyak istiqomah. Ya biasalah. Ini namanya permainan. Ya saya dicapuk Kang Laskar Beat lagi. Aduh. Gara-gara kamu MC kau dipanggil lagi. Anda cocok menghina saya ya. Pak Bubuk ada keinginan enggak untuk tiba-tiba pindah pekerjaan misalnya? Pindah pekerjaan gak jadi bupati stand up Indo atau gak jadi guru atau mungkin COD biawa jual borak. Yang mungkin saya akan mengikuti salah satu arahan daripada netizen. Ya. Entah itu apa, nanti saya sholat istihara dulu. Terus komentar membalas komentar-komentar mereka yang bilang stand up Indo bubar aja. Stand up Indo sebenarnya bubar aja gimana? Dan tidak bakal bubar. Meskipun Israel mengomentari kami tetap akan berteguh pada pendirian kami. Kami tidak akan bubar. Dan terserah mereka mau ngomong apa. Meskipun gak lucu. Meskipun gak lucu, gak apa. Karena itu adalah cita-cita stand up Indo Sumenep. Kalau stand up Indo yang lainnya adalah stand up lucu. Oke. Di stand up Indo Sumenep kami akan mengorbitkan komika-komika yang tidak lucu. Yang tidak lucu ya. Memang begitu visi dan misinya ya. Target kami. Oke. Kalau yang tadi yang bercanda-bercanda, mungkin boleh kita ngobrol sedikit sebelum malam hari ini kita tutup. Ada yang komen juga dari berbagai komentar-komentar lucu, komentar-komentar yang pedas. Ada yang komen teman-teman di TikTok, sahabat-sahabat yang nonton di rumah harus gabung stand up Indo ya kalau mau ikut open mic. Jawabannya gimana? Ya. Ya, sebelum untuk bergabung dengan stand up Indo. Siap, Asmai. Ya, sebelum bergabung dengan kami ya, kami merasa bangga kalau ada teman-teman dari warga TikTok untuk bergabung bersama kami. Sangat bangga. Dan untuk menjadi anggota kami tidak terlalu ribet dan tidak terlalu rumit. Tidak perlu SKCK, tidak perlu fotokopi KTP, tidak perlu. Cukup hadir lagi ke sini, kita sharing bareng, kita belajar bersama. Dan yang pertama, hinaan apapun yang kalian dapatkan, stop. Stop aja. Jangan dihina. Yang setuju menghina Bupati tetap layak. Ada ulatnya ternyata ya. Oke, jadi buat kalian yang mau open mic itu nggak harus jadi anggota aja, nggak apa-apa. Jadi ini open mic memang benar-benar untuk uji materi ya. Mau materi yang dituliskan benar-benar amburadul atau benar-benar siap, ini yang namanya open mic begitu ya. Ya, jadi kalau mau coba merasakan menjadi teman-teman stand up yang tampil, ya coba aja langsung datang sharing dan daftarkan untuk open mic ya. Ya, Mas? untuk open mic tinggal kami tunggu di sini di Oke.
masalah materi lucu lucu itu masalah belakang, yang penting kita tampil dulu. Betul. Dari suasana panggung. Oke. Masalah komentar-komentar di luar udah. Lalu aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa. Bupati emang dihina kan? Ya saya sering dihina tapi saya terlalu diam. Sampai dengkul-dengkul saya di bawah ini. Tapi lumayan viral malam hari ini Pak Bobob ya. Saya? Iya. Saya harap tidak sebenarnya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan untuk semua yang hadir malam hari ini ataupun yang lagi nonton di TikTok? Ya, untuk yang hadir di sini, saya pribadi dan teman-teman stand up Indo Sumenep mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk warga TikTok, sekali lagi kami mohon maaf apabila open mic kali ini kita ngebum, tidak lucu, nggak apa-apa. Kami terima hinaan-hinaan Anda. Ini sebagai untuk referensi bagi kami. Dan kami harap warga TikTok tidak jemu-jemu dan tidak bosan-bosan untuk melihat ketidaklucuan kami dan hadir di setiap kami live. Terima kasih banyak atas hinaan Anda, Bapak. Terima kasih sekali lagi untuk Bupati Stand Up Indo Sumenep. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk semua Stand Up Indo yang hadir malam hari ini, semua peserta dan juga yang lagi nonton. Kembali kami informasikan bahwasannya Stand Up Indo Sumenep itu punya sharing mingguan yang bisa diikuti oleh siapa saja yang mau sharing komika setiap malam Kamis jam 20 di Warkop Cuan. Jadi teman-teman boleh menulis materinya, sharing dengan teman-teman yang lain, dan nantinya setiap 2 minggu sekali itu materi yang disaringkan akan di open mic-kan. Jadi artinya hari ini teman-teman sudah berupaya untuk 2 minggu rutin, 2 minggu 1 kali untuk melakukan open mic dan menguji materi-materi yang sudah disaringkan. Apapun bentuknya, semua komentar kalian adalah bentuk materi baru buat teman-teman, ataupun adalah bentuk sesuatu yang dapat memotivasi materi teman-teman menjadi lucu kembali. Terima kasih, kalian jangan kapok-kapok untuk nonton selalu, dan kami tunggu juga gabungannya di dunia yang nyata, tidak di situ. Jadi biar kalian nggak bisa ketik-ketik, lempar sandal aja buat yang nggak lucu, dan untuk yang selalu hadir untuk menguji materinya, tetap selalu hadir. Sekali lagi, mana tepuk tangannya dulu dong untuk seluruh Stand Up Indo Sumenep yang hadir malam hari ini. Dan terima kasih kembali untuk seluruh teman-teman TikTok yang sudah mencapai angka penonton hampir 790-an ya. Kita masih akan menunggu keseruan-keseruan kalian, karena hinaan kalian adalah motivasi bagi kami. Dihina-hina saya diam, dihina-hina saya diam, tapi hari ini saya akan Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di open mic selanjutnya. Yang tidak lucu mudah-mudahan lucu, yang lucu mudah-mudahan tidak lucu. Terima kasih. Saya Dia Fitri Rahman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dirimu aku ada. Thank you.